Nggak apa-apa, Jadi ini kita delay mau sedikit bahas nggak apa, apa-apa. bro? Ya banyak, terserah sesuai yang Bapak mau. Bapak mau bahas apa tentang masalah diskusi lintas agama, silakan aja. Mau apapun tanpa sesuai judul ini ya nggak apa-apa. Mau apapun bebas gitu yang dibahas. Oke. Baik, satu pertanyaan saya. Apa tuh? Kan biasanya ini sudah biasa menjadi isu yang cukup apa ya, menghangatkan lah ya gitu ya, bahwa ya Ustadz sama teman-teman selalu berkata bahwa B2 itu haram, betul? Ya, terus? Oke, jadi babi itu katanya haram. Pertanyaan saya, ketika Bang Yusuf diperhadapkan dengan tidak ada makanan sama sekali, terus yang ada babi saja, kira-kira Bang Yusuf makan nggak? Saya makan itu babi. Jelas? Saya makan itu babi. Lalu apakah babinya jadi halal? Enggak. Babinya tetap haram. Saya tahu itu babi haram, cuma Ya, nggak ada makanan lagi, kan gitu. Ya, apakah saya akan makan babi itu? Saya akan makan babi itu daripada saya mati. Bukan berarti keterpaksaan itu mengubah hukum babi jadi halal, enggak. Saya tahu saya berdosa makan babi itu, tapi Allah akan memaafkannya, Pak. Karena ada di dalam Quran Soalnya nggak itu. jelas ini saya. Ya. Karena ada, Pak, di dalam Al-Quran ayat seperti itu, ya, tentang masalah babi. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Ya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah melarang kamu, mengharamkan bagimu makan bangkai, darah dan daging babi serta hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya, famanit turra ghaira bagi wala adin, apabila kamu terpaksa ya untuk memakannya, bukan berarti kamu menginginkannya, ya, maka innallaha ghafurur rahim. Allah akan memaafkannya, Allah akan mengampuninya. Karena kita terpaksa, bukan menginginkannya. Nah, artinya di situ apa? Babinya tidak menjadi halal, babinya tetap haram. Yang saya makan dosa gitu. Tapi dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena terpaksa gitu. Oke, jadi berarti karena keadaan terpaksa, padahal itu kan sudah dilarang sama Allah, nggak boleh dimakan karena itu haram. Tetapi karena terpaksa harus dimakan. Berarti Halo? di sini Allah punya standar ganda nih, bro. Bukan. Oke, yang mengatakan babi haram itu siapa? Allah. Allah. Tapi Allah masih mengizinkan untuk makan kalau dalam situasi tertentu gitu. Terus? Bukan berarti kan Allah melarang. Berarti standar bukan berarti gini, bentar. Bukan berarti kan karena terpaksa itu Allah menjadikan babi itu halal. Enggak. Kalau dia jadikan babi itu halal, artinya pelin-pelan dia. Untuk tetap dimakan. Iya, Allah Artinya, mengizinkan makan yang haram gitu. Allah mengizinkan makan yang haram itu karena terpaksa. Ya, berarti sebenarnya kan tidak haram dong. Kenapa haram? Dikasih status haram? Karena kalau namanya haram berarti nggak boleh disentuh sama sekali, nggak boleh dimakan. Gini, Pak. Jangankan dimakan, disentuh pun nggak boleh. Gini ya. Allah mengharamkan babi. Ya, tapi karena terpaksa kata Allah, Allah memaafkannya jika kau makan. Bukan berarti Allah mengharamkan babi lalu mengubah hukumnya jadi halal. Enggak. Tetap haram itu babi. Ya, artinya sebenarnya ketika itu sudah menjadi satu ketentuan yang absolut, berarti Allah tidak
boleh berubah dong. Artinya Allah yang namanya Maha Kuasa, ada nggak Allah di situ mengubah jadi halal dia? Sebentar, dia sanggup untuk menyediakan makanan bagi umatnya yang lagi kelaparan. Sekarang kan diperhadapkan dengan situasi metong kalau nggak makan. Pasti metong kalau nggak makan, ya kan? Ya, terus? Jadi seharusnya Allah dia tetap pada pendiriannya bahwa itu tidak boleh dimakan, tidak boleh diizinkan untuk dimakan dalam kondisi apapun itu. Karena namanya Allah itu dia kan maha tahu, maha kuasa, sehingga dia juga sanggup untuk menyediakan makanan. Contoh, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan sanggup menghidupi mereka dengan menurunkan makanan dari surga. Yang namanya mana? Roti. Tuhan siapkan makanan bagi mereka. Ketika bangsa Israel ketika mereka sudah bosan memakan roti ini, mana ini, mereka meminta supaya makan daging. Tuhan menyiapkan itu beda konteks. Enggak bisa. Salah Anda. Salah. Enggak bisa. Mana dan salwa itu diminta. Bentar. Mana dan salwa itu diminta dari apa? Dari Nabi Musa, kan diturunkan dari Nabi. Kalau masalah urusan babi, ya itu bukan Nabi. Itu satu. Jangan samakan manusia biasa dengan Nabi. Itu satu dulu. Lain hal kalau Nabi, ya itu Nabi Musa, mana dan salwa bangsa Israel diturunkan makanan gitu. Karena nggak ada makanan. Itu satu. Itu karena Nabi Musa. Beda dengan babi. Babi ini nggak ada urusan dengan Nabi, nggak ada. Bedakan dulu gitu ya. Yang kedua, di situ ya kalau Allah melarang kita karena keadaan, ya karena keadaan Allah melarang kita memakan babi, berarti Allah itu maha kejam, tidak sesuai dengan sifatnya. Itu satu dulu. Jadi Allah itu bukan maha kejam, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau tidak ada makanan, ya kita tidak diizinkan makan babi itu, maka bertentangan dengan sifatnya maha pengasih, maha penyayang. Dia maha kejam, membiarkan orang mati dengan memaksakan hukumnya karena keadaan. Bertentangan dengan sifatnya. Terus saya kasih contoh. Saya di padang pasir, ya. Saya di padang pasir sudah 3 hari kagak makan. Lalu air kagak ada, tumbuhan kagak ada. Yang saya lihat cuma babi. Karena saya kelaparan di tengah pasir itu, kalau saya kagak makan babi itu, maka saya mati. Tapi kalau saya makan babi itu, saya tahu babi itu haram. Pilihannya bagaimana? Allah tidak akan membiarkan kita mati. Lebih baik Allah mengampuni dengan kasih sayangnya kita memakan babi itu. Salah kalau Anda mengatakan bahwa Allah tetap dalam hukumnya haram. Artinya dia maha kejam. Bertentangan dengan sifatnya. Berarti itu memang sifatnya Tuhannya Islam seperti itu ya, bahwa ya bisa kompromi dengan sesuai dengan kondisi. Itu Tuhannya Bang Yusuf gitu. Ya kan? Gini. Bagi kita manusia sebentar. Bagi kita umat manusia yang mempercayai namanya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Kita tahu bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang di luar daripada pemikiran kita. Contoh, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu hanya dengan 2 roti dan 5 ikan. Bayangkan saja, 5.000 orang makan 2 roti dan 5 ekor ikan. Tapi masih ada lagi sisa 12 bakul. Itu dahsyatnya yang namanya Tuhan melakukan sesuatu di luar daripada pemikiran ekspektasi kita manusia. Nah, coba Abang buktikan di mana kemahakuasaan Tuhannya Abang yang mampu menolong ketika di dalam kondisi-kondisi sulit seperti itu. Bang, itu kagak usah Tuhan, Bang. Nabi Muhammad aja dengan 10 piring dia bisa memakani puluhan ribu pasukan perang.
Kalau Yesus cuma 5.000, ya. Kalau Yesus dengan turun roti dari langit kan gitu, ya. Cuma 5.000. Nabi Muhammad dengan 10 piring nasi, ya. 10 piring dia bisa mengasih makan 10.000 lebih, ya, pasukan perangnya. Oke, ayatnya di Quran di mana? Aduh, di Quran. Nah, itulah salahnya Anda, ya. Kalaunya Nabi Muhammad pasti di Quran, itu salahnya. Kalau Anda mencari Nabi Muhammad itu, ya, dalam agama Islam Anda cari di 2 hal. 1 di hadis, 2 di sirah nabawiyah. Kalau di Al-Quran, Al-Quran itu hukum dari Allah. Sebelum ke Nabi Muhammad itu, ya, sebelum ke Nabi Muhammad itu, kita ke babi tadi. Jangan tanggung kita, ya, penjelasannya. Kalau saya babi itu, ya, saya makan karena ikroh, karena terpaksa. Saya tuh berdosa makan babi. Saya pun tahu itu haram, tapi Allah memaafkan dosa saya karena terpaksa saya makan babi yang haram. Tidak ada makanan lagi daripada saya mati. Makanya kan di situ Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang terhadap makhluknya. Gitu, diampuni itu dosa. Tapi bukan berarti Allah menjadikan babi itu jadi halal karena keadaan. Bukan. Babinya tetap haram, nggak ada kompromi Allah. Nggak ada, nggak pernah dia merubah hukum. Bukan standar ganda gitu. Jadi ini sebenarnya ngelek nih. Jadi saya juga nggak dengar penjelasannya Abang. Saya nggak tahu arah pembicaraan kita ini sudah sampai di mana. Saya nggak nangkap apa-apa. Tiba-tiba nggak tahu. Boleh saya ulang? Apakah sudah jelas? Suara saya jelas nggak, Bang? Jelas. Suara saya jelas nggak? Jelas. Suara saya jelas nggak? Oke. Suaranya Abang putus-putus. Hah? Jadi dari tadi saya nggak. Teman-teman, suara saya jelas nggak, teman-teman? Tetapi, ntar saya lihat dulu sama teman-teman. Jelas. Tadi ngelek. Baik. Jadi gini, ya. Untuk masalah babi tadi, ya, Pak, ya, haram tetap haram. Tidak ada dirubah Allah jadi halal. Dia nggak standar ganda. Tapi, ya, saya memakan haram itu karena keadaan. Berarti yang disebut haram itu sebenarnya boleh dimakan gitu ya? Mutlak haram. Loh, kayak gini aja, Pak. Semua yang haram itu bisa kita lakukan, bisa kita makan, bukan cuma babi. Loh, apa yang diharamkan? Ya, kagak, Pak, kagak usah babi, Pak. Kotoran manusia kita makan pun bisa gitu. Tapi haram kan kalau kita makan itu kotoran manusia. Bisa kita makan haram. Semua yang haram bisa dimakan. Tapi karena tidak ada ya makanan lain selain babi, maka kita berdosa memakannya, tapi Allah mengampuni dosanya. Berarti Allah kompromi dong ya? Gak ada komprominya. Kita sendiri yang salah memakan yang haram. Apa tuh? Lah, bagaimana Allah sudah berkata bahwa itu haram, tidak boleh dimakan, tetapi dalam keadaan tertentu diperbolehkan makan. Berarti standar ganda Allahnya. Pak, enggak. Allah mengatakan ya yang najis itu haram untuk dimakan. Oke? Yang najis itu haram untuk dimakan. Lalu manusianya memakan, boleh atau kagak? Boleh. Siapa yang berdosa? Manusianya yang memakan. Kan gitu. Hukum haramnya nggak ada kompromi. Haram tetap haram, dosa tetap dosa. Manusianya yang berdosa. Tapi, maksud saya, Allah sendiri sudah mengatakan bahwa itu haram, itu mutlak, tidak boleh dimakan. Iya, mutlak. Tetapi dalam keadaan tertentu itu boleh dimakan. Iya, boleh dimakan. Allah itu dia punya standar ganda. Gini, ya enggak ada standar ganda. Haram tetap haram. Bentar dulu, Anda nggak ngerti. Gini, Bang. Bentar. Gini. Dia menyatakan haram, haram tetap haram. Nggak ada standar ganda, mutlak itu haram. Nggak ada perubahan hukum.
nggak boleh dimakan, nggak boleh. Oke? Nah, lalu manusianya yang melakukan yang haram. Yang berdosa siapa? Yang berdosa manusianya kan? Oke? Lah, berarti Tuhan mengizinkan manusianya berbuat dosa dong. Lah, kita memakan yang dosa itu bukannya kehendak Tuhan, tapi kehendak nafsu kita. Gimana sih? Ada periwil di dalam diri manusia. Gimana? Biarkan saja metong. Aduh, Pak, ya. Karena begini, seperti tadi contoh yang saya kasih tahu tadi ya buat Bang Yusuf ya. Ketika Yesus membuat mujizat, 5.000 orang, itu 5.000 laki-laki saja, belum termasuk istri mereka dan anak mereka. Baru hanya disebut laki-laki saja 5.000. Tapi kalau kita mau totalkan, taruhlah masing-masing punya istri dan anak satu aja, berarti itu 15.000. Makan 2 ekor ikan, 2 ketul roti dan 5 ekor ikan. Nah tadi abang katakan bahwa Muhammad itu sanggup memberi makan 10 piring nasi. Berapa prajurit? 10-an ribu prajuritnya di perang Khandaq. Di mana ayatnya di Quran, bro? Oh, di Quran dicarinya. Ya. Itu Pak. Nah disitulah salahnya kawan-kawan yang Kristen. Makanya saya kasih tahu ya, kalau mencari tentang Nabi Muhammad itu di hadis atau sirah nabawiyah. Quran itu adalah wahyu Tuhan. Sebentar saya tanya. Yang namanya firman Allah itu pasti di Al-Quran, betul? Ya pasti di Al-Quran, namanya aja firman Allah. Jadi apakah hadis ini itu firman Allah? Hadis itu cerita tentang Nabi Muhammad, tentang keadaan Nabi Muhammad, tentang persetujuan Nabi Muhammad, tentang kelakuan Nabi Muhammad, tentang perkataan Nabi Muhammad tuh. Berarti itu bukan firman Allah. Lah, namanya cerita, namanya hadis. Hadis itu apa? Artinya cerita. Hadis. Ya, hadis itu cerita artinya. Hadis itu bahasa Arab, artinya cerita. Oke. Baik. Berarti itu nggak sahih ya? Apanya nggak sahih? Belum tentu ada kebenarannya kan? Kalaunya hadis itu ada tingkatannya Pak. Ada hadis sahih, hasan, maudhu, sama doif. Tergantung yang meriwayatkannya, satu persatu dari hadis itu dicek. Gitu. Baik. Sekarang gini. Yang namanya kebenaran itu mutlak, itu pasti firman Tuhan. Ya iya, apa pasti di yang keluar Al-Quran. dari mulut Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu yang pasti kebenarannya. Tetapi yang difirmankan Tuhan pasti. Cerita itu kan bisa saja dongeng, itu bisa saja tidak betul. Nah makanya siapa yang menjadi bentar dulu Pak hidup? Ya, di dalam hadis itu ya ada filterannya. Apakah ini dongeng atau tidak? Apakah ini benar terjadi atau tidak? Makanya ada tolak ukurnya hadis itu, enggak seperti kitabmu Pak. Tolak ukur bukan tolak ukur bro. Jadi tolak ukurnya ada. Ini sahih, ini betul-betul terjadi. Ada tolak ukurnya. Bukan seperti kitab Anda yang nggak ada tolak ukurnya. Bro. Kalau Alkitab itu dasar kebenarannya itu sudah pasti ya dan amin. Baik, kayak gini. Sekarang saya tanya, ya, kalau hadis kami kan kayak gini. Ini saya kasih contoh dulu ya, Pak ya. Hadis kami, ya, haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kayak gitu. Dari Abu Hurairah, ya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah di zaman Nabi, sahabat Nabi. Habis itu dia melihat dengan kepala. Ya, terus Abu Hurairah orang yang jujur. Abu Hurairah itu pun orang yang sodik, orang yang benar, kan kayak gitu. Nah, jadi derajat hadis itu ya tergantung dari perawinya. Perawinya bisa dusta, ya, itu maka turun derajatnya. Bisa jadi hasan, bisa jadi doif. Atau Abu Hurairah ini tidak diketahui ya nama orang tuanya, ya maka hadis itu bisa jadi maudhu, palsu. Tapi karena Abu Hurairah ini jelas, dia kelakuannya, backgroundnya tiap hari ketahuan, ya, maka dicap hadis yang sahih karena satu zaman dengan Rasulullah. Beda dengan kitab Anda, ya. Coba penulis kitab Anda, Yohanes bin siapa? Paulus bin siapa dulu?
Saya mau tanya, penulis kitab Anda itu Yohanes siapa orang tuanya? Atau Paulus siapa orang tuanya? Yohanes siapa orang tuanya? Kira-kira penting untuk ya penting kayak hadis tadi, kalau orang tuanya tidak diketahui maka jatuhnya hadis palsu. Makanya kalaunya dilarikan ke kitab Anda, ya bagi umat Islam kitab Anda itu palsu semuanya ceritanya. Nggak ada pertanggungjawabannya gitu. Sekarang saya kan minta abang buktikan dari semua pembahasannya abang itu, abang tidak membuktikan, tapi buktikan abang apa? menuduh kitab saya palsu. Itu maksudnya maksud saya itu mirroring, Pak ya. Ketolak ukurnya ke kitab Anda. Kalaunya perawi hadis kami menentukan asli sahih atau tidaknya, nama orang tuanya pun harus diketahui. Ingat itu. Nama orang tua dari perawinya itu, penulisnya itu harus diketahui. Beda dengan kitab Anda. Paulus siapa nama orang tuanya? Nggak diketahui. Maka nggak bisa dipertanggungjawabkan tulisan ini, dipercaya atau tidak. Kalau disodorkan ke hadis Islam udah jelas ini cerita palsu. Wah gitu. Itu kitab Anda. Baik. Jadi gini bro, saya juga sampai hari ini masih belum paham kenapa Bang Yusuf dan teman-teman begitu getol sekali, ya kasarnya let's say, kok kalian itu begitu sepertinya benci sama Paulus ini, sampai menuduh Paulus ini nabi palsu, rasul palsu, pengajar palsu, pokoknya semua gelar palsu itu sematkan kepada Paulus. Saya nggak tahu dasarnya apa sampai kalian itu sampai segitunya menjudge Paulus. Baik. Saya kasih tahu ya Pak ya. Saya belum dapat jawabannya. Dasarnya karena Paulus dan Kristenlah yang merusak ajaran Yesus. Itu dasarnya. Oke, baik. Coba Anda sebutkan. Itu dasarnya. Coba aja tanya sama apologet yang lain selain saya, kan gitu ya. Apa dasarnya saya mengatakan serba palsu dengan Paulus? Karena dasarnya karena Paulus dan Kristenlah yang merusak ajaran Yesus. Itu dasarnya. Baik. Oke, di mana? Coba kasih tahu dalilnya, alasannya ketika Anda menjustify kami Kristen dan juga Paulus bahwa kami merusak ajaran Yesus. Di mana ajaran Yesus yang kami rusak? Baik, satu contoh di Lukas 4 nomor 8 kata Yesus, ya, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu apa kata Paulus? Sembahlah Yesus, karena di dalam Dia kita ditebus. Rusak ajaran Yesus. Yesus nyuruh nyembah Tuhan semesta alam, Paulus nyuruh nyembah Yesusnya. Oke. Di mana ayat yang abang katakan tadi bahwa Paulus memerintahkan kami menyembah Yesus? Oke, baik. Gini aja, saya nggak kasih contoh yang itu. Sekarang gini. Enggak. Paulus, bentar ya. Banyak saya kasih contoh yang banyak, bukan cuma satu, oke? Bentar, saya kasih lagi contoh yang lain. Yang tadi Anda katakan. Ya, nanti satu-satu nanti saya kasih. Ya. Saya ambil lagi contoh yang lain. Jangan framing. Oke. Saya ambil contoh yang lain. Yesus mengaku dirinya adalah utusan. Kan banyak ayat tuh ya. Di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kan kayak gitu. Bahwa Yesus itu mengaku dirinya utusan. Bentar ya. Dengarkan dulu biar Anda paham gitu ya. Di Yohanes 17 nomor 8 Yesus mengaku utusan. Oke? Lalu kata Paulus, ya, Yesus itu adalah Tuhan. Tuh, yang kedua, oke? Oke. Terus yang ketiga, Yesus ya selama Dia di dunia mengatakan selama langit dan bumi ini ada, 1 iota dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Oke? Di Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kata Yesus, selama langit ada. Apa lagi? Abang jangan mengalihkan diskusi kita. Banyak, saya contohin yang banyak ya.
Ya, Saya mencontohkan bukan cuma satu ya, tapi banyak di sini ajaran ada Yesus 17.000. yang dihancur oleh Paulus 17 gitu. Gini, kita jangan mencela-mencela, bro. Di sini Enggak ada mencela-mencela, 17.000 banyak orang saya yang kasih menyaksikan contoh, kita. Anda aja yang mencela-mencela gitu, nggak mau Gini. denger. Yang pertama, Anda harus buktikan bahwa tadi kan Anda menuduh Paulus dan kami Kristen merusak ajaran Yesus. Dan Anda tadi sudah framing bahwa Bukan framing, Paulus memerintahkan bukan kepada framing, kami bukan framing. untuk menyembah Yesus. Padahal kamu tadi katakan bahwa Allah, Yesus mengajarkan menyembah Allah. Sementara sekarang kamu katakan bahwa Paulus perintahkan kepada kami Kristen menyembah Yesus. Di mana ayatnya? Kamu buktikan. Oh, di mana ayatnya? Oke, itu ya. Nih ya, nih. Nih ayatnya ya. Nih, ya. Anda buka. Kenapa ini kebuka ya? Nih, KPR 22 12 sampai 14. Kesaksian Paulus ya di hadapan orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Tuhan yang apa? Yang patut disembah adalah Tuhannya Yahudi, ya. Ananias berkata kepada Paulus bahwa Tuhan telah menetapkan Paulus untuk mengetahui kehendaknya. Tuhan yang dimaksud siapa? Siapa? Yesus. Sedangkan di Lukas nomor 4 nih ya, saya kasih ayatnya ya. Nih. Di Lukas 4 nomor 8, makanya dengarkan gitu. Ya, biar Anda paham. Bukan framing. 1 Korintus berapa? Bentar. Saya bukakan lagi Lukasnya nih. Nanti dikira framing doang. Ini fakta. Paulus itu merusak ajaran Yesus. Nih. Tuh. Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yesusnya nyuruh sembah Allah ya, dan aku Yesus sebagai utusan. Paulusnya menyuruh mengaku Yesus Tuhan. Ngaco gitu. Sebelum kita ke ayat itu, saya mau tahu dari Anda sendiri yang mengatakan bahwa Paulus mengajarkan kami menyembah Yesus. Berarti merujuk kepada statementmu, ada ayat yang sebenarnya dari Paulus yang menuliskan bahwa hai Kristen sembahlah Yesus. Di mana ayatnya Paulus memerintahkan kepada kami Kristen untuk menyembah Yesus itu? Ya udah nih kok buka 1 Ibrani 1 nomor 6. Alkitab memerintahkan penyembahan kepada Yesus, oke? Alkitab memerintahkan Ini ya. Ini Alkitab, ayatnya di mana nih? Ibrani 1 nomor 6 kata Paulus. Dan ketika membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Yesus, menyembah Dia, ya. Aduh, belajarlah Pak ya. Iya, referensi yang Anda kasih itu, apakah itu Alkitab? Dari kitab Anda. Iya, ayat kitab apa? Kitab apa? Ayat ke berapa? Ibrani 1 nomor 5. Kitab Paulus. Baik. Kita baca ya, Ibrani 1 ayat 5. 5-6 tuh. Kita baca ya. Ibrani 1 ayat 5. Bentar saya bacakan. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku bapaknya, dan akan mendidik aku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Oke. Di sini dikatakan bahwa malaikat harus menyembah Dia. Pak, Ibrani tulisan siapa? Bentar, saya tanya dulu. Anda udah baca Ibrani tulisan siapa? Bentar, saya tanya dulu. Ibrani tulisan siapa? Siapa yang nulis Ibrani? Paulus. Ya udah.
Ya, Paulus yang menulis. Iya. Aha. Oke, di sini apakah disebut orang Kristen sembah Yesus? Oh, kalau Yesus kagak kenal dengan Kristen, Pak. Yang menyuruh penyembahan terhadap Yesus itu Paulus, ya Paulus. Kalau Yesus nggak kenal dengan Kristen, nggak kenal. Yang saya bicarakan ini ya tentang masalah ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Oke? Sebentar. Tadi kan Anda bilang bahwa Paulus memerintahkan Kristen menyembah Yesus. Paulus memerintahkan menyembah Yesus. Di mana saya bilang Kristennya? Yang saya bilang ya Paulus menyuruh menyembah Yesus ya. Yang merusak ajaran Yesus adalah Paulus dan Kristen. Oke? Nah, makanya didengerin gitu. Oke, di sini ditulis malaikat menyembah dia. Yang menulis Ibrani siapa? Malaikat menyembah dia. Iya. Di sini Paulus menuliskan tentang malaikat menyembah dia. Iya. Siapa yang menyuruh menyembah anak Tuhan itu siapa? Ya, yang nulis siapa? Anak Tuhan, kamu termasuk anak Tuhan nggak atau anak iblis? Ya sudah, bentar dulu saya tanya dulu, jangan kemana-mana. Yang nulis Ibrani siapa? Paulus. Ya udah, di situ malaikat disuruh menyembah dia, dia Yesus gitu. Ya sudah. Apa hubungannya malaikat dengan orang, bro? Ya sudah, karena apa? Dari karangan Paulus semua menyuruh menyembah ke Yesus kan gitu. Bukan cuma manusia disuruh Paulus, malaikat pun ya juga kena gitu. Aduh. Jadi Bang Yusuf dan teman-teman apologet Islam semua, lewat kesempatan ini saya mau mengingatkan kalian, ketika kalian membaca Alkitab, jangan hanya main comot ayat lalu kalian mirroring. Pak, itu alasan klasik, Pak. Ya. Tetapi harus memahami. Salah, itu hanya alasan klasik ya. Dibaca sepenggal aja udah kayak gitu, apalagi dibaca semuanya makin berantakan, Pak. Gitu. Ya. Bang Yusuf dan teman-teman. Itu aja. Pak, saya ini bukan sehari dua kali sekali dua kali atau sehari dua hari berdiskusi. Saya ini diskusi 8 tahun. Alasannya baca semuanya. Dibaca 1-2 ayat aja udah kayak gitu hancurnya. Apalagi dibaca semua, hancur banget, Pak. Jangan Anda kira saya nggak baca. Tamat saya. Tamat saya kitab Anda itu. Yang bilang hancur, yang bilang Alkitab itu palsu, yang bilang hancur itu Bang Yusuf dan teman-teman. Bagi kami Kristen nggak ada yang hancur. Bahkan kami percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang sempurna. Oh, firman Tuhan yang memberikan kehidupan. Oh, berarti bisa dibuktikan gitu. Bisa dibuktikan ya isi dari kitab Anda itu. Baik, sekarang saya mau tanya apa? Bentar, saya mau tanya. Anda terus nanya. Saya nanya satu aja sama Anda. Bisa dibuktikan nggak isi kitab Anda itu? Semua yang tertera di kitab Anda bisa dibuktikan nggak? Perlu dibuktikan, Bang. Dari ceritanya, sejarahnya. Bisa dibuktikan. Oh, baik. Sekarang saya minta nih. Jelas. Nih ayat ini Anda buktikan. Ya. Sekarang saya minta pembuktiannya sama Anda. Kata Anda bisa dibuktikan, jangan kemana-mana. Ya. Nih, baca dulu ayatnya. Nih ya, Alkitab. Oke. Apa ayat? Oke. Matius 27 nomor 52. Oke. Matius 27 ayat 52. Oke, sebentar. Oke. Saya bacakan. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Oke? Terus ya, terus di sini, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mana sejarahnya? Mana kuburannya ya yang terbuka? Di mana tempat kuburan itu? Dan orang Yerusalem mana yang menuliskan banyak mayat masuk kota? Silakan buktikan sama saya. Oke, baik. Buktikan sama saya. Jadi ayat itu adalah nubuatan. Pak, bukan nubuatan. Nah, ngaco Anda, saya ini bacakan ayat ya. Ayat yang bukan nubuatan. Ini kejadian tentang ketika Yesus disalib. Aduh. Ya, saya paham. Baik.
Jadi ketika Yesus bangkit itu dan diceritakan bahwa orang-orang kudus juga bangkit, ya, dan mereka keluar ke kota kudus dan memberitakan Injil. Itu bangkit di situ bukan secara letterlek, mereka bangkit dan dari kubur mereka dan kubur semua. Astaga Pak, ini bukan secara letterlet kata Anda. Jadi cerita Yesus waktu dia disalib ini dongeng menurut Anda? Hah? Di Matius ini jangan cerita Yesus waktu penyalipan, waktu gempa bumi terjadi, Yesus disalib itu dongeng gitu, bukan letterlet. Hah? Kalau masalah orang kudus bangkit bersama Yesus bangkit itu ketika menceritakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebelum Yesus datang, ya, mulai dari para nabi, orang-orang kudus ini, ya, mereka juga pergi ke kota itu untuk memberitakan, maksudnya memberitakan Injil kepada dunia orang mati, ya, saat itu. Yang Pak, sebelum Anda menjawab, baca dulu dah. Ya. Ngaco, jawabannya ngaco, bukan itu. Baca dulu yang benar, Anda baca dulu yang benar dah. Baca yang benar dulu, Pak. Ya. 27 Matius 27 52 sampai 53, baca yang benar dulu dah baru jawab, ya. Iya, saya sudah paham ayat itu. Tetapi maksudnya di sini bahwa ketika Yesus berada di dalam dunia orang metong pun memperkenalkan diri kepada orang-orang yang sudah metong. Pak ngomong Yesus. Apa sih? Nggak ada kayak gitu ceritanya. Coba Anda baca dulu, makanya saya bilang baca dulu, jangan malas baca kitab Anda, baru Anda jawab, biar nggak ngaco jawaban Anda. Oke, ya. Baik. Matius ada 2752 sampai 53. Yang saya tanya mana kuburannya, ya. Ada berapa kuburannya? Terus siapa aja yang bangkit, ya, waktu Yesus disalib itu? Terus, ya, orang Yerusalem mana yang mencatatkan orang-orang kudus masuk kota Yerusalem, kota kudus? Silakan. Ya, sebenarnya itu kan alegoris itu. Alegoris, berarti penyalipan Yesus alegoris gitu, ya. Ya, jadi Alkitab itu ditulis berdasarkan data dan fakta sejarah dan juga wahyu. Ya sudah, sejarahnya mana ini, Pak? Sejarahnya mana? Ada berapa kuburannya, di mana kuburannya, siapa yang bangkit, itu yang saya tanya. 52. Saya bacakan dulu ya, Bro, ya. Sebentar. Cerita zombie hidup ini. Oke, mulai dari zombie kudus. Ya. Zombie kudus. Dan lihatlah, tapi bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggoi bangkit, dan sesudah dari kubur lalu masuk ke kota-kota kudus dan menempatkan diri kepada banyak orang. Baik. Jadi kalau berbicara tentang ayat ini bahwa ada kuburan-kuburan yang terbuka itu sehingga orang-orang yang meninggoit bangkit dan memberitakan Injil, ini berbicara tentang ketika mereka itu di dalam alam kubur ini bersama Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Karena para nabi, karena sejak Adam sampai sebelum Yesus datang, para nabi itu mempercayai Yesus yang akan datang. Sehingga ketika Yesus meninggoi, Yesus di dalam alam kubur itu bersama dengan orang-orang kudus. Contohnya seperti Abraham, seperti Nuh, dan para nabi semua itu bersama dengan Yesus untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang yang metong di luar Yesus. Pak, itu poinnya di situ. Karena ketika Yesus di dalam dunia orang metong pun harus memperkenalkan diri siapa kepada mereka. Gak nyambung, Pak, dengan ayatnya. Gak nyambung sama sekali dengan ayatnya. Coba Anda baca sekali lagi. Ini saya bacakan, ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, ya, mereka pun keluar dari kubur. Bukan cerita alam orang mati, bukan.
ada yang keluar dari kubur. Lalu ya mereka masuk ke kota Kudus, ke kota Yerusalem, kota Kudus itu ya, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kayak gitu. Jadi di situ ada cerita kuburan terbuka. Dari kuburan orang-orang kudus yang telah meninggal, tapi dia bangkit. Lebih hebat daripada Yesus tuh ya. Mereka bangkit sendiri tuh ya. Habis itu ya mayat yang bangkit tadi, dia itu keluar dari kubur. Habis itu masuk ke kota Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Gak ada di situ alam orang mati menginjili, gak ada. Yang saya tanya ya, mana kuburannya? Ada berapa yang bangkit? Terus siapa saja yang bangkit? Buktikan dengan sejarah. Di mana lokasi kuburannya? Ya, Abang. Jadi apa yang saya jelaskan itu, Abang nggak mau percaya, it's okay. Itu keputusannya Abang. Ya. Saya juga nggak bisa memaksa Abang dan teman-teman Islam untuk mempercayai itu. Tetapi bagi kami Kristen bahwa gimana mau percaya Pak? Bukti sejarahnya nggak bisa dibuktikan dengan sejarah. Aduh, nggak bisa dibuktikan dengan sejarah kitab Anda. Gimana kami mau percaya gitu lah. Oke, baik. Kalau gitu gantian saya untuk bertanya kepada Abang, dan Abang harus bisa membuktikannya sesuai dengan fakta sejarah yang ada tentang fakta sejarah Muhammad dan Islam. Nabi Muhammad, oke. Nabi Muhammad dan Islam. Oke. Baik. Pertanyaan saya, apa kata pertama, wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad? Quran surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, apa artinya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Oke, berarti di sini Allah menyuruh Muhammad untuk membaca, benar? Ya, membaca. Halo, bukti sejarahnya ada? Oke, ya benar. Bahwa Muhammad disuruh membaca ya. Berapa kali Muhammad disuruh membaca dan apa kata Muhammad? Lah, berapa kali Nabi Muhammad disuruh membaca? Ya, di situ dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Lalu diulang lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah. Ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca sampai 3 kali. Oke, berarti fix bahwa Muhammad itu tidak bisa membaca, betul? Ya, apa yang dibaca? Memangnya malaikat Jibril bawa teks gitu? Fix Muhammad. Ya, baik. No, sebentar dulu. Nah, ketika Tuhan Allah itu menyuruh Muhammad untuk membaca dan Muhammad berkata bahwa dia tidak bisa membaca. Kira-kira Tuhan menyuruh Muhammad membaca apa tuh? Nah, makanya Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Yang dimaksudkan dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Artinya apa? Dia itu tidak tahu firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya yang diajarkan kepada para nabi gitu. Hah? Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril pun juga nggak ada bawa teks. Lalu apa yang mau dibaca? Kenapa Pak? Kau kena ini Pak, kena pelanggaran. Aduh. Kena lagi pembatasan teman-teman.